Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Angga Dwi Studio. Oke teman, sorry ya, agak lama untuk update videonya. Oke teman, untuk kali ini kita akan lanjutkan lagi ya terkait yang kemarin kita membuat layouting yang masih belum bisa. Oke, hari ini kita coba eh, selesaikan ya. Kemarin, jadi kemarin codingan seperti ini ya. Jadi untuk navbar kita pisah gitu ya. Jadi itu gak muncul. Jadi mungkin ku buat gini aja temen ya. Untuk navbar, untuk konten konten ini ku hapus kembali ya. Kemarin nyoba-nyoba masih belum berhasil teman. Jadi ini untuk template kita ya, awal kita. Jadi untuk sidebar ini gini aja ya. View gini aja ya. Langsung menampilkan sidebarnya. Terus ini biarin kontennya karena kontennya nanti dinamis ya. Jadi ini untuk merender title kita ya. Terus ini ku buat saya tampilkan ini aja view langsung aja. Jadi ini menampilkan uh, ini ya codingan yang ini. Jadi ini dihapus aja. Kita coba tutupnya kita hapus juga. Jadi dia ya cuman elemen biasa, cuman dipisah aja teman biar rapi ya. Untuk navbar juga sama. Ini nggak perlu sih. Navbar gini aja teman ya. Navbar. Oke. Terus kita cek di kontennya. Konten ini sebenarnya nggak perlu ya. Harusnya langsung ke ini. Ini contoh welcome ini halaman baru kita ya. Jadi kita harus membuat halaman baru untuk layouting. Jadi untuk ini home view ini untuk halaman utama kita ya. Karena dia sudah ada settingan ini ya untuk template-nya, CSS-nya sama CS-nya yang di bawah. Jadi nanti yang dinamis itu untuk konten ini render section-nya ini yang yang bagian ini ya teman-teman. Ini masih belum sih. Yang bagian isinya aja. Jadi untuk yang masih tetap itu untuk menu ininya temen ya, apa bar sama sidebarnya yang di yang masih tetap, jadi yang nggak dinamis. Jadi dia diganti. Sebelum nampil, ini sidebarnya sudah komponen welcome-nya ini kita benerin teman ya. Oke, jadi untuk kita menampilkan halaman utama yang ini, kita harus extend home view karena dia layout utama kita ya. Extend itu kayak seperti kita uh, mewarisi ya. Jadi ngambil dari home view, terus ini untuk mengisi title ya, title yang ini mana home view. Ini ya, untuk mengisi title yang ini biar nanti nama tab kita yang ini bisa menyesuaikan. Ini masih error. Ya, bentar ya. Karena ya error sih. Ini yang home view ini kita hapus aja yang paling atas ya. Karena dipakai ini aja. Untuk yang title, untuk yang ini ya, yang ini.
Ini titel ini untuk mengisi ini. Terus kita scroll lagi yang di bawah. Terus ini sidebarnya ini langsung kita tampilkan aja. Terus ini untuk kontennya nanti, kontennya untuk diisi ini ya. Ini ya ini konten. Ini kontennya ini. Ini penutupnya mana guys? Harusnya itu ya. Oh di bawah di bawah. Tutupnya ya, ya konten. Jadi konten ya isi yang dari elemen dashboard ini ya. Ini navbarnya ini harusnya jangan di dalam sini teman ya. Ini kayaknya salah sih ya. Alatnya dihapus. Harusnya div id konten ini taruh di template aja ya teman-teman ya. Jadi ya untuk ini div container fluid ini untuk konten kita nanti. Ini dihapus aja. Dihapus aja guys. Pindah ke ini home view ya untuk kontennya. Mana konten? Nah ini. Oh di sini harusnya. Ya, jadi rapi dia. Ini terus yang di awalnya belum kita copy. Bentar, kita copy dulu. Oh ini. Ya, oke, kita aja deh. Untuk yang sini, ini kita ganti. Nah, jadi gini dulu ya. Jadi jangan lupa klik kanan, format dokumen ada nggak? Guys, pilih aja. Belum install ininya teman-teman. Tensinya. Oke, jadi ini untuk konten. Untuk footer biarin aja dah, nggak perlu di komponen. Untuk navbarnya harusnya di sini kita copy aja. Navbarnya kan di sini teman ya. Di dalamnya konten ini di sini ya. Ini harusnya navbar. Ini kurang teman ya karena dia manggil nama filenya nggak bisa ya. Oke kita refresh ini lah method view. Bentar teman ya, ini ada yang nggak sih ini kurang. Cat dulu ya. Kayaknya nggak perlu ini teman, nggak perlu kayaknya ya, langsung view aja guys. Mana nih? Tampilkan ya. Jadi untuk ini sendiri ya, sendiri, ini sendiri, sama ini yang ada di konten. Jadi kontennya itu diatur pada
halaman baru teman ya. Jadi bisa ikutin lagi ya. Jadi sama kita ini gua hapus aja nih. Oh, ada delete. Hapus guys. Hapus aja. Jadi temennya pertama kita harus membuat halaman utamanya dulu ya, untuk template utamanya yang udah di setting CSS sama JS-nya. Nah, terus kita pisah nih bagian ini sidebar-nya dulu. Kan ini awalnya tempat bagian kode dari sidebar yang ini kan. Nah, yang ini kita yang awalnya di sini kita cut, terus kita pindahkan ke file ini ya, sidebar view.php. Jadi elemennya kita pindah di sini. Teman ya. Nah, terus untuk menampilkannya kita menggunakan perintah view terus petik nama filenya sidebar underscore view tanpa php ya. Nah, setelah itu untuk ini navbarnya juga sama. Jadi di sini awalnya kan kode navbar, kita cut, kita pisah ke ini file baru ya yang namanya navbar view. Kita pastekan di sini semuanya. Terus cara menampilkannya juga sama, menggunakan view navbar view. Nah, terus untuk kontennya kita baru menggunakan templating ya, bagian render view, render section. Nah, untuk yang bawah ini karena nggak ada perubahan, jadi kita nggak perlu buat layouting karena dia sudah menjadi settingan dari templatenya temen ya. Oke, jadi yang dinamis ya nanti ini bagian title ya. Di judulnya ini dia akan dinamis halaman awal. Misal contohnya ini ya. Ini sama konten. Ini ngerubahnya nggak perlu di home view, ngerubahnya di halaman baru yaitu welcome message ini contohnya ya. Nah, caranya untuk menampilkan di halaman baru, kita kan butuh ini home view ini karena dia sudah disetting halamannya. Jadi kita ingin mengambil halaman yang sudah disetting dari home view di halaman baru, kita harus extend ini ya home view. Nah, setelah kita extend, baru kita harus menambahkan yang ini title ya. Kalau nggak dikasih nanti error biasanya. Ya, misal ini nggak dikasih ya, aku salahkan. Biasanya error sih. Coba kita refresh error. Oh nggak error sih, cuman dia nggak ada namanya ya. Ini jadi kosong. Kalau dia langsung ada namanya. Jadi dia dinamis. Jadi kita ngaturnya hanya di halaman barunya aja. Jadi nanti setiap halaman baru dia punya itu namanya. Dia punya judul sendiri. Oke. Terus yang kemudian titel kontennya, konten. Jadi dia akan menampilkan konten yang dinamis dari render section konten ini. Nah, baru kontennya itu ini kita deskripsikan sectionnya di bawah ini. Jangan lupa ya untuk diawali dengan di section konten, terus akhirnya setelah elemennya dipaste di bawah ditulis, terus diakhiri dengan section. Nah, ini kan section, and sectionnya ditaruh di bawah sendiri. Ya, teman. Nah, jadi ini sudah selesai untuk pemisahan komponen. Ini bisa dicek di mode debuggingnya. Tapi kita klik ya, cek. Kalau view kita ini view. Jadi bisa-bisa ini sidebar view, terus ini navbar view ini ya.
welcome message, yakni terus dia ngambil dari home view. Gimana cara ngilangnya? Oh ya udah. Oke man, jadi untuk template SP admin kita sudah jadi, kita atur layoutingnya ya. Jadi ini untuk sidebar sendiri elemennya, terus navbar sendiri, dan untuk kontennya nanti kita bisa ganti-ganti sesuai halaman kita. Jadi seperti itu teman untuk membuat layouting di C4 ya. Ya meskipun awalnya kita error, tapi karena setelah error kita bisa menemukannya, jadi itu merupakan sebuah ilmu baru untuk kita. Seperti itu. Oke teman, mungkin sampai sini dulu ya untuk video layouting SB4 admin. Mungkin next video kita buat materi lagi yang menarik ya. Oke, terima kasih telah menonton sampai akhir video. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.